Salam olahraga pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ko David. Eh, Kemarin berita heboh tentang pelatih kepala kita Ko Sintayong diberhentikan, lalu eh, diganti dengan pelatih dari Belanda, pernah main di Barcelona, pernah main di AC Milan, pernah main di Newcastle di Inggris. Nah, yang diisukan adalah Patrick Kluivert. Ya, pada saat Patrick Kluivert ini main di Barcelona, lumayan bagus. Terus main di Newcastle kurang, di AC Milan juga biasa-biasa saja. Tapi nama besarnya ada sebagai pemain timnas, sebagai pelatih juga tidak terlalu mentereng. Nah, kalau saya pribadi berharap yang datang bukan Kluivert, tapi yang datang Rijkaard dari Belanda. Tapi karena memang beberapa hari yang lalu Fabrizio Romano dari Italia sudah memberitahukan bahwa Indonesia ganti pelatih dari Sintayong ke Kluivert, nama ke Patrick Kluivert ya. Jadi 99% sudah pasti ya, Indonesia akan dilatih oleh Patrick Kluivert. Nah, dari pemecatan pelatih Sintayong ini oleh PSSI, banyak sekali isu tentang pendapat-pendapat pecinta sepak bola Indonesia, bahwa ada yang menyatakan begini, Sintayong tidak berhasil membawa U22 berprestasi di AFC. Nah, ada lagi yang bilang seperti ini, Sintayong tidak mencapai target. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, selama 4 atau 5 tahun terakhir Sintayong sebagai pelatih terlama yang melatih timnas, dari pelatih luar yang ada, Sintayong yang terlama. Nah, kita tentunya tahu bahwa pada saat Sintayong datang, peringkat Indonesia itu kurang lebih di 170-an. Sekarang naik menjadi 130-an, 129, naik turun lah ya. Kita ngomong 130. Nah, peningkatannya banyak karena membawa Indonesia naik ranking FIFA. Itu pertama. Kedua, target PSSI U23 itu 8 besar Piala Asia. Tapi Sintayong berhasil membawa sampai 4 besar, artinya semifinal. Nah, kalau capai 4 besar itu kan otomatis masuk ke Piala Asia di tahun berikutnya ya, di Piala Asia berikutnya. Nah, tentunya kita tahu bahwa untuk tim utama senior kita ini saat ini masih berjuang di round 3. Nah, dengan peringkat 3 dengan nilai 6, di bawah Australia yang nilainya 7, di bawah Jepang yang nilainya 16 kalau tidak salah. Nah, Indonesia ini masih punya peluang untuk langsung lolos ke Piala Dunia di round 3 ini, dengan catatan bisa mengalahkan Australia di kandang Australia, bisa mengalahkan China di kandang kita sendiri di GBK, dan bisa mengalahkan Bahrain di GBK. Nah, bisa menahan Jepang di Jepang tandang kita. Nah, kalau kita seperti itu, otomatis kita dapat 10 poin, jadi 16 poin. Pasti kita udah jadi peringkat kedua dan mendampingi Jepang lolos langsung ke Piala Dunia. Nah, banyak teman-teman sekali di media yang mengatakan bahwa Sintayong dijebak, tidak menurunkan pemain senior untuk di AFC. Akhirnya Sintayong babak belur U22 ini akhirnya dia dipecat. Banyak ngomong seperti itu. Nah, sebenarnya bukan, teman-teman. Ya, jadi ketua PSSI Pak Erick Thohir melihat bahwa Indonesia ini sedikit lagi
itu akan masuk ke Piala Dunia 2026. Nah, ini kesempatan. Ya, saat ini pemain Indonesia terutama di pertahanan itu sangat bagus. Untuk di Asia, selain Jepang sama Korea, ya kita termasuk pertahanan yang paling bagus gitu loh. Ya, untuk di Asia. Nah, memang di depan kita masih tumpul. Ya, ini kesempatan terbaik untuk Indonesia ada di Piala Dunia 2026. Nah, dengan mantan pelatih kepala kita Coach Sintayong kan suka bikin eksperimen. Ya. Nah, jadi memang kita juga harus mengakui bahwa dengan berdatangan terus pemain-pemain baru di setiap kali pertandingan, jadi starting eleven-nya itu sulit dibentuk ya, sulit dibentuk. Sudah begini datang lagi pemain baru, sudah begini datang lagi pemain baru. Nah, memang kondisinya agak sulit gitu loh, agak sulit. Nah, kalau kita lihat apakah tepat PSSI pecat Sintayong ganti dengan pelatih lain? Sebenarnya terlalu cepat ya. Kita tahu sendiri bahwa Coach Sintayong sudah berjuang untuk timnas, untuk membawa timnas ke Piala Dunia. Nah, di sini kita masih belum bisa bilang pasti kita lolos. Artinya 50-50 ya, 50-50 bisa langsung lolos, bisa juga ke round 4. Nah, di round 4 itu kita juga belum tentu bisa lolos ya. Nah, kalau Coach Sintayong yang tanganin terus, juga bisa kita langsung lolos gitu loh. Jadi masih 50-50. Nah, kalau kita kedatangan pelatih yang baru, misal ambil contoh lah Patrick Kluivert datang gitu kan. Nah, apakah bisa langsung setel dengan timnas? Belum tentu. Ya, eh, jarang sekali pelatih timnas yang bisa langsung nyeter dengan permainan pasukannya. Karena gini, hari biasa pemain-pemain itu kan ada di klub. Nah, sekarang waktu tinggal 2,5 bulan, Indonesia akan bertandang ke Australia. Otomatis mereka ketemu itu mungkin seminggu sebelum pertandingan. Ya, kalau ada jeda mungkin mereka bisa melakukan percobaan. Ya, kalau ada FIFA Match Day. Nah, tentunya agak beresiko. Tapi kalau seandainya tidak diambil pun, resiko itu tetap ada. Kalau misalnya Coach Sintayong tetap melakukan eksperimen lagi, nah tetap aja ada resikonya. Jadi intinya begini teman-teman, kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, dukung terus apa yang dilakukan oleh Ketua PSSI Pak Erick Thohir. Dia tentunya lebih tahu tentang timnas, lebih bisa melihat peluang kalau timnas ini dilatih oleh pelatih yang seperti apa gitu loh. Nah, jujur kalau memangnya istilahnya Patrick Kluivert yang datang, keuntungannya karena dia orang Belanda, pemain kita banyak yang bermain di Belanda, banyak yang besar di Belanda, otomatis lebih gampang komunikasinya. Ya. Nah, lebih gampang komunikasinya itu pertama. Kedua, dia harus tahu ya selama ini seperti apa permainan Indonesia gitu loh. Nah, kalau Sintayong itu lebih mengendalikan pertahanan, terus serangan balik. Biasa dia pakai tuh 3-5-2. Ya. Nah, kalau pelatih Patrick Kluivert kemungkinan dengan 4-4-2 bisa juga 4
4-5-1 bisa juga, 4-3-2 bisa juga, 4-3-3 bisa juga. Jadi lebih menyerang, ya, lebih menyerang. Nah, kita tunggu saja sampai tanggal 12. Kalau tanggal 11 itu pelatihnya datang, tanggal 12 itu akan ada konferensi pers dari PSSI. Nah, sekalian juga pelatih baru ini akan ke Menpora. Kalau nggak salah tuh sore jam 4. Nah, habis itu mungkin kalau Presiden Prabowo bersedia untuk ketemu, akan ada jadwal untuk ketemu. Itu yang dikatakan Pak Erick Thohir. Nah, kita berharap timnas ini tetap bagus, ya. Jadi kalau kita mau maju ke depan, kita harus ambil resiko. Nah, kalau saya pribadi mengatakan seperti ini, eh, ada baik dan ada buruknya. Kalau baik, tentunya semua pemain kita karena pelatihnya baru tentunya akan ingin main bagus supaya dia akan dimainkan di game berikutnya. Seperti itu. Akan mencari satu tempat di timnas untuk dirinya. Otomatis semua pemain yang diturunkan pasti berjuang mati-matian. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, bisa nggak pelatih yang baru ini menguasai ruang ganti? Ya kan? Untuk timnas kita ini. Saya rasa bisa karena dikomandoi oleh kapten kita J.I. Jazz. Nah, pemain kita juga tidak banyak yang bermasalah. Saya rasa bisa gitu loh. Saya rasa bisa. Nah, kita berharap pelatih yang baru ini ya bisa bekerja dengan baik dari segala hal, ya, untuk membawa timnas kita dapat satu tiket untuk Piala Dunia 2026. Karena memang ini kesempatan yang sangat-sangat bagus, ya, karena kita sudah di peringkat 3, terus di round 3. Nah, kalau kita bisa capai peringkat 2, otomatis kita langsung lolos, ya kan? Apalagi nanti kita ada tambahan striker oleh Romani. Nah, oleh Romani ini sudah di transfer atau sudah dibeli oleh Oxford United, ya. Jadi Ole ini sudah bergabung ke Oxford. Cuma saya masih belum dapat berapa besar biaya transfernya dan berapa gaji Ole di Oxford, ya. Jadi intinya Ole sudah bergabung di Oxford United. Nah, Ole akan perkuat Indonesia untuk hadapin Australia kalau tidak ada halangan untuk proses dokumen-dokumennya. Artinya Oleh sudah hampir pasti menjadi pemain timnas, tapi kita tinggal tunggu kabar aja dari PSSI kapan sudah selesainya, seperti itu. Nah, jadi saya berharap untuk semua pecinta sepak bola Indonesia, kita tunggu saja sampai tanggal 12 siapakah yang datang melatih Indonesia. Tapi kalau versi dari Itali, Fabrizio Romano, nah itu Patrick Kluivert yang datang, ya. Nah, sebagai pemain di Barcelona sangat bagus dia gitu. Tapi kalau sebagai pelatih untuk prestasinya masih tidak terlalu baik gitu loh. Nah, kita jangan berpesimis dulu. Kita optimis aja. Semoga Patrick ini bisa memberikan warna baru untuk timnas yang tadinya kita jarang sekali mencetak gol. Nah, dengan taktik yang diberikan oleh Kluivert, otomatis bisa lebih cetak gol lebih banyak. Nah, karena sekarang ini timnas Indonesia ini golnya kurang gitu loh. Ya, golnya kurang. Nah, kita berharap nih
dengan racikannya Kluivert ini, semoga aja timnas Indonesia bisa mencetak banyak gol di 4 pertandingan sisa, ya. Ya minimal kita ambil 3 lah, ya minimal ambil 3. Kita kalah sama Jepang misalnya, ya minimal seri sama Australia, dan kita akan bungkus Bahrain sama China. Otomatis kita akan mendapat 7 poin. 7 poin kalau tambah 6, kita punya 13 poin. Nah, di situ kita harus untung-untungan nih. Apakah Australia raih berapa poin, kita belum tahu, ya kan? Semoga saja kita bisa mengalahkan Australia. Kalau kita bisa mengalahkan Australia, otomatis kita punya peluang lolos langsung dampingin Jepang lebih besar. Nah, tentunya kalau kita berharap, ya berharap langsung lolos di round 3 ini. Karena kalau di round 4 pertandingan tambah berat lagi. Karena tim yang sisa di round 4 itu semuanya timnya kuat-kuat, tidak ada yang lemah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa. Semoga semua teman-teman pecinta sepak bola Indonesia sehat-sehat selalu. Tetap semangat dukung timnas Indonesia. Ya, siapapun pelatihnya, jangan lihat pelatihnya siapa, tetap kita dukung dulu timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.